Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita melaksanakan thalabul ilmi dalam bidang pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini, anak-anak yang saya hormati, dan mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan sebelumnya kalian tahun kemarin kelas 11, sekarang kelas 12. Mungkin pertama kali bertemu dengan Bapak dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita meneruskan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu membahas tentang surah Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Nah, untuk itu sebelumnya mari kita memohon doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 90 dan 91 ini. Mari kita sama-sama baca dengan hati yang ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, karena yang kita baca adalah wahyu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama mari kita lihat khalqis samawati. Nah, penerapan tajwidnya khalqis samawati, antara khalqun dengan as-sam itu ada alif lam, maka dibacanya dengan idgham syamsiyah. Kenapa dibaca dengan idgham syamsiyah? Karena alif lam diikuti huruf sin. Nah, yang kedua wal ardi, itu dibacanya dengan idhar qamariyah. Kenapa dibaca idhar qamariyah? Alif lam diikuti oleh huruf hamzah. Qiyaman wa qu'udan dibaca idgham bi gunah. Karena apa? Tanwin diikuti oleh huruf waw. Junubihim, junubihim. Nah, itu mad tabi'i. Dhamma diikuti huruf waw mati atau sukun. Khalaqta qalqalah sugro,
huruf qaf sukun di tengah kata. Adzaban nar mad ari disukun. Adzaban nar itu arif mad ari disukun. Mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca qaf. Nah, itu diantara penerapan tajwidnya. Arti katanya inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi wahtilafil laili dan pergantian atau pertukaran malam wan nahari dan siang la ayatin benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah. Wa qu'udan dalam keadaan sambil duduk ala junubihim berbaring wa yatafakkaruna memikirkan atau merenungkan ma khalaqta tidak engkau ciptakan hadza semua ini batilan sia-sia tanpa makna. Anak-anakku kelas 12 yang Bapak hormati dan Bapak cintai, surah tersebut surah Ali Imran ayat 190 dan 91. Surah Ali Imran itu merupakan surah Madaniyah yang diturunkan surat Madaniyah yang turun setelah surat Al-Anfal. Kenapa dinamakan surat Ali Imran? Karena di dalam surat ini disebutkan kisah keluarga Imran, ayah Maryam, ibu kandung Isa alaihissalam. Nah, yang pertama, bagaimana tafsir dari surat tersebut? Tafsir surat Ali Imran ayat 191 disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Jalalah Quran, tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Munir. Kami memaparkan ada 2 poin. Nah, kami memaparkannya menjadi 2 poin. 2 poin saja sesuai jumlah ayatnya. Dimulai dari ayatnya, kemudian diikuti dengan tafsirannya yang merupakan intisari tafsir-tafsir tersebut. Yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini surah Ali Imran ayat 190. Tanda kekuasaan Allah, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Anak-anakku yang Bapak cintai, nah, surat Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Al-Quran mengarahkan hati
dan pandangan manusia secara berulang-ulang, dan intent untuk memperhatikan kitab yang terbuka alam ini yang tidak pernah berhenti halaman-halamannya berbolak-balik. Kata Said Qutb dalam tafsir fi Jilalil Quran, maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat yang mengesankan dan mengilustrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap kebenaran dan desain alam ini. Ibnu Katsir menjelaskan surah Ali Imran ayat 190 ini memotivasi untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak dan semua yang ada padanya, mulai gunung hingga lautan, mulai padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga tumbuhan dan pepohonan, juga bintang-bintang. Anak-anak coba renungkan alam, langit dan bumi. Langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pergunakanlah pikiranmu dan tiliklah pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulul albab menurut Ibnu Katsir adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Said Qutb, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itulah ulul albab. Sedangkan orang-orang bodoh, meskipun ia melihat langit dan bumi serta melihat pergantian siang dan malam setiap hari, mereka tidak sampai pada kebenaran itu. Meskipun secara akademis dikenal pandai. Karena itulah Amr bin Hisham yang oleh kaumnya diberi gelar Abdul Hakam, dalam Islam diberi gelar Abu Jahal. Itu adalah sekilas penjelasan dari surah Ali Imran ayat 90. Nah, yang kedua, surah Ali Imran ayat 91, ciri-ciri ulul albab. Kalau tadi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua yaitu ciri-ciri ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka.
Selanjutnya, siswa-siswi yang kami hormati, siapa ulul albab yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 90? Ini suatu pertanyaan. Siapakah ulul albab yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 190? Ayat 191 ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri atau memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Nah, di sini bertemulah dua hal yang tidak terpisahkan, yakni zikir dan pikir. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar, mereka tidak pernah terputus dari berzikir, mengingatnya dalam semua keadaan mereka. Tulis Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Ali Imran ayat 191, lisan, hati, dan jiwa mereka semuanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, menurut Ibnu Katsir maknanya mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kepada kebesaran penciptaannya, kekuasaannya, pengetahuannya, pilihannya, dan rahmatnya. Maka Hasan Al-Bisri mengatakan, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri salat semalam. Itu kata siapa? Kata Hasan Al-Bisri. Berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri salat semalam. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, berbicara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik, dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Said Qutb menjelaskan, memikirkan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk ini merupakan ibadah kepada Allah dan juga bentuk zikir kepadanya. Dan ayat-ayat Allah di alam semesta ini tidak menampakkan hakikatnya yang mengesankan kecuali kepada hati yang selalu berzikir dan beribadah. Hasil yang kemudian diperoleh dari tafakkur ini adalah suasana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia pun berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha perialah kami dari siksa neraka. Ucapan doa ini dalam lanjutan perasaan sesudah zikir dan pikir, yaitu tawakal dan ridho, menyerah dan mengakui kelemahan diri, kata Buya Hamka. Siswa-siswi yang kami hormati, dan selanjutnya, bagaimana kandungan surah Ali Imran ayat 190 dan 91? Nah, di antaranya
isi kandungan ayat 191. Pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ketiga, ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir, ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Yang kelima, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Itulah surah kandungan surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Semoga bermanfaat dan motivasi kita untuk senantiasa berzikir dan berpikir sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara pertemuan pada hari ini tentang surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Marilah kita berdoa setelah kita belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wajibna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.